Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya dengan Monik Magna sebagai Sales Representatif di PT Cipta Satria Informatika, Partner Group Autodesk. Webinar yang kami selenggarakan hari ini mengangkat tema tentang Introduction to Custom Assembly. Tema ini menjelaskan bagaimana Autodesk memberikan solusi untuk visual programming yang berkenaan dengan assembly. Dan pembuatan custom assembly nanti menggunakan software Civil 3D yang nantinya assembly tersebut dapat bersifat parametrik, begitu ya. Dan webinar ini merupakan salah satu rangkaian event yang Cipta Satria Informatika adakan untuk memberikan informasi, knowledge, serta skill dari teknologi desain dan engineering Autodesk. Selain webinar, nanti kami juga akan mengadakan acara lanjutan berupa workshop yang nantinya akan diadakan di hari Jumat ya Bapak dan Ibu, tanggal 16 April 2021 pukul 1 siang. Di event workshop tersebut, Bapak dan Ibu dapat hands-on dengan menggunakan software Civil 3D dan nanti juga akan diberikan sertifikat begitu ya. Ya, materi webinar kali ini akan disampaikan oleh Mas Rahmat Gusdian atau biasa dipanggil Mas Gusdian. Mas Gusdian sebagai Application Engineer Infrastructure di Cipta Satria Informatika. Dan sebelum memasuki acara inti, apabila nanti dari Bapak dan Ibu ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh Mas Gusdian, Bapak dan Ibu bisa menyampaikannya di kolom Q&A. Baik, kalau begitu untuk Mas Gusdian, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Monika. Sekali lagi, perkenalkan nama saya Rahmat Gusdian. Di sini saya bergerak sebagai application engineer khususnya di bidang infrastructure dan horizontal structure ya, horizontal construction. Pada webinar kali ini kita akan membahas bagaimana Autodesk memiliki peran atau memudahkan kita sebagai para perencana, baik perencana jalan, saluran, ataupun saluran air, pokoknya yang bersifat horizontal construction untuk membuat dari custom atau potongan melintang kita secara custom. Lalu ini agenda yang akan kita jalani pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah overview atau latar belakang dan garis besar. Lalu kita masuk ke fixed subassembly atau subassembly yang bersifat tetap. Lalu kita ada targeting atau targets, lalu ada input atau output parameters. Lalu kita juga mempelajari sedikit tentang codes. Lalu ada juga untuk cut and fill condition pada subassembly nantinya. Lalu kita juga akan mempelajari bagaimana mengimport file tersebut ke Civil 3D yang dibuat dengan aplikasi pendampingnya. Lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan di akhirnya lakukan penutupan. Untuk garis besar, ketika para hadirin mungkin pernah menemui beberapa kasus untuk perencanaan jalan ataupun saluran yang bersifat sangat custom, dalam artian tidak umum dalam beberapa partnya, entah itu part dinding penahan tanah, entah itu part untuk saluran galian timbunan. Kalau untuk salur air, misal untuk menggunakan part modular yang bersifat dimensinya khusus ya. Jadi sangat tidak ditemukan, untuk di bagian civil 3D-nya ketika ingin membuat subassemblies. Jadi tidak ditemukan walaupun itu sudah ya bersifat parametrik, tapi untuk shape-nya atau geometrinya tidak dipunyai secara default oleh Civil 3D. Biasanya pada solusinya ada dua, yang secara umum menggunakan program Civil 3D itu sendiri, yaitu dengan menggunakan Create Subassembly from Polyline. Jadi kita membuat polyline dan juga poligon tertutup nantinya yang bisa dibuat sebagai shape atau bidang yang nantinya digunakan sebagai subassemblies nantinya. Atau kita menggunakan aplikasi pendamping
yang namanya subassembly composer yang dari Civil 3D. Jadi ketika Anda menginstal Civil 3D secara default, subassembly composer ini sudah terinstall. Nah, ini adalah program visual programming nantinya. Jadi sepertinya tidak perlu kemampuan programming seperti anak IT ya, anak informatika yang dalam untuk codingnya. Jadi ini dimudahkan secara visual. Nah, lalu apa perbedaan mendasar dari kedua fitur ini? Nah, perbedaan mendasarnya adalah kalau kita menggunakan subassembly dari Polyline yang merupakan dalam aplikasi Civil 3D itu sendiri, maka subassembly kita tidak bersifat parametrik. Jadi misal kita membuat polyline atau bentuk dari dinding penahan tanah untuk misal gravity wall dengan tinggi 1 meter. Nah, kita buat subassembly dari polyline tersebut dan nanti dijadikan bidang untuk gravity wall tersebut, tapi itu tidak bisa nanti digunakan untuk kesempatan yang lain dalam artian untuk dimensi yang lain. Jadi misal tetap tingginya misal 2 meter, lebar kaki misal sekian meter, dan tebal misal sekian sentimeter. Nah, jadi itu sudah tetap dan tidak bisa diubah-ubah lagi. Nah, untuk subassembly itu sendiri, ini adalah versi advance atau versi lanjutan dari subassembly from Polyline sendiri. Jadi dia bisa membuat secara fix seperti yang kita buat di subassembly, maupun kita dapat membuat dengan parameter-parameter yang dapat diubah-ubah. Umum ketika misal para hadirin misal menggunakan Civil 3D dengan subassembly yang bawaan dari Civil 3D-nya, pasti kan sudah ada misal ketika Anda membuat jalan, lebar jalan, kemiringan jalan itu bisa diatur. Jadi di menggunakan subassembly composer ini hal itu dapat dilakukan. Jadi misal Anda dapat menentukan misal untuk retaining wall tingginya, kemiringan slope-nya, lebar atas dan sebagainya. Kita akan melihat dari overview dari subassembly composer sendiri. Dan di sini secara default ada 5 window lah. Sudah bilangnya ada 5 window yang posisinya pun dapat diubah-ubah. Misal Anda ingin buat flowchart-nya di sebelah kanan, preview-nya di sebelah kiri atau di sebelah tengah. Nah, itu bisa di-customisasi, tapi secara default adalah seperti ini. Nah, lalu subassembly composer sendiri untuk AutoCAD Civil 3D ya, itu menyediakan interface untuk pembuatan dan modifikasi dari subassembly yang bersifat kompleks tanpa membutuhkan kemampuan programming. Nah, jadi ini juga walaupun Anda misal menginstal Civil 3D tapi tidak menginstal subassembly-nya, ini juga dapat disediakan di Autodesk Description Center-nya. Jadi Anda dapat menginstal ini belakangan. Lalu Anda dapat menciptakan custom assemblies untuk memenuhi dari spesifikasi perancangan yang dapat digunakan nanti seterusnya ya maksudnya. Jadi tidak hanya sekali pakai karena sifatnya dapat diatur secara parametrik. Nah, lalu ketika Anda menggunakan subassembly composer ini, Civil 3D harus terinstall ya di komputer Anda, karena nanti ini hasilnya adalah subassembly yang hanya bisa digunakan di Civil 3D. Nah, untuk fiturnya sendiri kita dapat lihat ada 5. Misal kita mulai dari toolbox. Nah, toolbox ini berisi dari elemen-elemen dari subassembly kita. Kita bisa lihat ada geometri, advanced geometry, auxiliary, workflow, dan juga miscellaneous. Jadi geometri sendiri memiliki elemen dasar dari pembentuk bidang. Jadi ada titik atau poin yang nantinya poin-poin tersebut akan dihubungkan dengan link. Nah, dengan link-link tertutup tersebut, dia akan membentuk sebuah shape atau bidang. Jadi flowchart-nya seperti itu, maksudnya cara kerjanya dari titik membentuk, lalu beberapa titik membentuk garis, lalu dari beberapa garis membentuk bidang. Lalu advanced geometry ini untuk geometri yang bersifat lebih lanjut ketika bidang-bidang yang bersifat dasar itu tidak satisfying. Jadi ada misal titik
potong, lalu ada misalkan ingin membuat lengkungan curve juga ada, fillet dan sebagainya. Lalu ada juga auxiliary. Jadi ini adalah bantuan. Jadi kita membuat ini seperti geometri, tetapi dia tidak masuk ke dalam perancangan dari bentuk bidang dari subassembly kita. Jadi hanya sebagai bantuan saja, titik bantu. Jadi nantinya tidak muncul. Kalau kita misal membuat di AutoCAD ya pasti kan misal kita iseng pernah kalau sulit membuat layer bantuan misal. Jadi tapi tidak dimasukkan ke gambar kita. Lalu ini ada workflow. Workflow tersebut adalah cara kerjanya nantinya. Bisa kita lihat ada flowchart seperti kita umum. Flowchart adalah rangkaian kerja, alur kerja dari bagaimana subassembly kita nanti dibentuk. Jadi misal terbuat dari pembuatannya dari titik apa ke titik apa, lalu setelah titik tersebut dihubungkan dengan garis apa. Nah, jadi ini terstruktur dengan flowchart. Lalu sequence, seperti namanya sequence itu adalah pengelompokan. Jadi misal Anda, ini kan flowchart ini panjang sekali. Lalu Anda ingin mengelompokkan tersebut menjadi satu, jadi agar lebih enak dilihat itu bisa digunakan sequence. Nah, lalu kita dapat melihat decision. Nah, decision ini seperti Excel ini fungsinya true or false condition ya. Jadi ada dua kondisi. Jadi misal titik ini jika lebih kecil dari titik ini maka akan menandakan apa dan sebagainya. Lalu ada switch itu untuk mirip seperti decision tapi ini untuk menggambarkan kondisi yang lebih dari dua. Misal ada 4 kondisi, misal dengan elevasi tertentu maka kemiringan galian akan 1:berapa, misal seperti itu. Lalu ini untuk miscellaneous, untuk bagian tambahan saja, biasanya jarang dipakai, misal untuk terjadi bug atau error, kita bisa cek errornya di mana. Nah, lalu kita masuk ke flowchart. Seperti yang sudah dijelaskan, flowchart ini berisi bagaimana alur kerja dari subassembly kita. Jadi bagaimana pembuatan dari titik 1, misalnya ini dari titik 1 ke titik 2, lalu dihubungkan dengan garis, dan sebagainya. Lalu ada properties. Nah, ini properties ini berisi tentang isi dari titik, garis, ataupun shape kita. Jadi, point, link, and shape kita dapat dilihat di properties. Entah itu panjang, koordinat titiknya berapa, panjang garisnya dari mana sampai titik berapa sampai berapa, lalu shape, kalau untuk shape dia mengelompokkan untuk link mana saja. Lalu ini untuk preview, ini untuk bagaimana kita melihat subassembly kita dibentuk ya. Jadi kita dapat melihat secara visual dari hasil yang kita buat di flowchart di preview. Nah, lalu ini ada setting dan parameter. Nah, ini yang membedakan dari yang tadi kita gunakan subassembly from polyline dan juga subassembly composer. Maka parameter ini dapat kita ubah-ubah nantinya. Misal ada parameter tinggi, nah kita masukkan di sini tinggi. Nah, jadi nantinya di Civil 3D dapat kita ubah-ubah untuk parameternya. Seperti itu. Nah, lalu ini adalah alur kerja secara umumnya ya. Yang pertama kita membuat project tersebut new seperti biasa, new project. Lalu kita masukkan nih parameter apa saja yang ingin dibuat. Misal ada fill slope dan juga untuk cut slope. Dan juga misal untuk tebal. Nah, pokoknya ini dibuat di parameters. Lalu dari parameter tersebut kita definisikan ke elemen-elemen. Misal untuk tinggi didefinisikan ke titik berapa, untuk lebar ke titik berapa, sehingga membentuk garis yang sesuai dengan spesifikasi. Lalu Anda juga dapat melakukan modify ketika mengubah-ubah, misal ini kurang cocok, ini kurang tepat, kita dapat modifikasi kembali. Lalu dengan fitur jendela atau window preview tadi, kita dapat melihat bagaimana itu bekerja dalam artian bagaimana bentuk dari kita, apakah sudah benar bentuknya, atau misal kepanjangan jadi tidak bertemu titiknya, bisa saja. Lalu angkatan tentu dengan men-save dari project tersebut.
Lalu kita masuk ke fixed assembly. Nah, langkah saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk pembuatan dari fixed assembly. Yang pertama, jadi menggunakan fitur subassembly composer ini cukup mudah. Jadi ini fungsinya tinggal di drag saja dari toolbox-nya, misal dari poin. Saya ingin buat poin. Lalu kita drag ke flowchart. Nah, nanti dia akan membuat sendiri poin seperti ini. Jadi ini langsung dibuat P1. Nah, lalu kita definisikan poin tersebut, koordinatnya berapa. Lalu kita juga dapat melihat tipe geometrinya itu apa, dalam artian koordinatnya berupa X, Y kah, berupa kartesius kah, bersifat polar, berupa polar kah. Nah, ini dapat didefinisikan di sini. Lalu untuk point geometry properties-nya, nah ini untuk nilai besarannya sendiri, value-nya sendiri. Jadi misal saya ingin buat untuk origin 0,0. Nah, maka di window preview tersebut akan terbuat otomatis 0,0-nya yang namanya P1. Jadi, nah, sekarang kita akan mencoba nih membuat badan jalan sederhana. Misalnya dari titik P1 atau titik center lainnya 0,0-nya, kita ingin membuat garis atau poin lagi. Nah, kita buat poin lagi, kita drag lagi poin ke bawahnya P1 karena kan garisnya dibuat setelah P1. Nah, lalu kita ubah lagi kriterianya, parameter besaran value-nya. Nah, karena kita ingin membuat jalan, dalam hal ini kita membuat permukaannya dulu, permukaan badan jalannya, karena umumnya dia memiliki kemiringan dasar. Yang umumnya kan -2 sampai -5% ya. Nah, karena sulit dalam artian, daripada kita menghitung ulang, ini kalau 0,0, X-nya berapa, Y-nya berapa, sementara yang kita butuhkan adalah data slope, maka ini dapat diubah. Dan tipenya adalah slope and delta X. Jadi misal delta X-nya tetap, misal lebar jalannya tetap, misal 3,6 atau 3,5, dan juga untuk slope-nya kita dapat langsung masukkan misal nilainya -2%. Jadi langsung setelah itu dia akan langsung terbuat. Jadi kita tidak perlu menghitung ulang koordinat X, Y-nya karena sudah disediakan fitur untuk input slope. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat tebal perkerasannya. Nah, kita membuat poin lagi. Nah, dari poin tersebut kita buat ulang seperti tadi. Nah, tapi sekarang kita menghubungkan dari titik mana, kita harus jangan lupa memperhatikan dari titik mana. Jadi misal kita sekarang dari titik P2. Nah, untuk tebal perkerasannya mau berapa senti, misal 0,5, 0,4. Jadi karena dia tegak lurus, dan dia lurus ke bawah ya, dari titik P2 tadi, maka yang sekarang yang diubah adalah Y-nya, bukan X-nya. Nah, kita bisa dilihat, jadi misal di sini X-nya 0, tapi Y-nya misal minus berapa. Nah, jadi kalau di subassembly composer ini bersifat vektor, dalam artian plus minus berpengaruh. Jadi misal ini mengikuti perjanjian internasional seperti biasa. Plus artinya kanan dan atas, minus artinya kiri dan bawah. Seperti itu. Nah, lalu kita ingin membuat, karena kita sudah membuat yang di sisi kanan, sekarang kita ingin membuat yang di sisi kiri atau di P1 dengan cara yang sama. Kita drag lagi untuk poinnya. Lalu kita masukkan besaran yang sama ya, karena kan umumnya jalan secara umum memiliki besaran yang sama. Nah, maka akan terbuat lagi nih L3 atau link 3. Nah, lalu sekarang kita ingin menghubungkan bagaimana antara P4 dan P3. Nah, karena kita sudah punya dua poin, jadi kita tidak perlu membuat poin ulang. Jadi sekarang kita hanya mendrag dari link. Sekarang yang kita drag adalah link. Lalu, nah sekarang di propertinya sendiri dia akan berbeda atau posisinya atau parameternya. Propertiesnya akan berbeda. Dia akan, kalau link dia akan bertanya dari titik mana sampai titik mana. Jadi nanti dia tinggal hubungkan. Lalu ini untuk link yang lurus ya. Nah, seperti ini. Jadi langsung terbuat dari P3 ke P4, namanya link 4. Nah, karena kita sudah memiliki poligon tertutup,
Jadi kita dapat membuat bidang dari misal kita ingin membuat bidang perkerasan dari bentuk ini. Yang yang kita drag adalah shape. Shape misalnya namanya shape, lalu ini shape 1 misal secara default namanya. Lalu untuk komponennya misal garis-garis mana saja yang membentuk dari bidang tersebut. Nah, karena yang tadi adalah L1 sampai L4, maka dengan memilih L1 sampai L4 kita dapat membuat shape tersebut. Nah, maka syarat dari pembuatan shape adalah poligon tertutup. Jadi kalau terbuka ya tidak bisa. Ya. Nah, dapat kita lihat tadi bahwa dari subassembly kita atau bentuk jalan kita itu sangat bisa dikatakan sangat mengawang lah, belum mentargetkan apapun. Nah, pada bab target ini, sekarang kita akan mencoba bagaimana men-set dari poin kita. Misal untuk lebarnya, untuk tingginya, nantinya juga akan merubah dari geometri shape tersebut. Ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa untuk parameter setting dan parameter berada secara default di pojok kanan bawah untuk window-nya. Nah, maka kita cari target parameter. Nah, lalu parameter sendiri ini bisa bersifat atau berbentuk satu surface, yaitu kita mencari surface. Dalam hal ini nanti kan kita membuat di civil 3D. Nah, seperti umumnya kan galian dan timbunan kan dia akan mencari surface-nya. Lalu bisa buat elevasi tertentu dengan tipenya adalah elevation. Lalu ada juga offset untuk X-nya ya. Jadi panjangnya, lebarnya berapa. Nah, ini bisa diatur di offset. Nah, misal saya buat pertama itu berupa tipenya offset. Nah, ini ada offset. Lalu saya beri nama misal offset alignment. Nah, kita masukkan angka awalnya misal 0. Angka awalnya 0 dalam arti berarti kan ini kan berarti di titik 0, di X-nya sama dengan 0. Nah, lalu kita ingin cek, maksudnya ingin ubah bagian mana yang dipengaruhi oleh offset alignment tersebut. Titik mana yang dipengaruhi oleh offset alignment tersebut. Nah, misal kita pilih P2. Nah, lalu untuk kita cek, kita bisa lihat ada geometrinya, ada tambahan setelah slope dan delta X. Nah, dia akan ada namanya offset target dan juga elevation target. Nah, seperti yang sudah sebutkan tadi, maka target tersebut bisa berupa surface, offset, dan elevation. Nah, ini tersedia ya untuk targetnya. Dalam hal ini offset alignment. Nah, misal kita pilih offset alignment untuk sebagai offset targetnya. Nah, maka kita dapat lihat shape-nya jadi hilang. Kenapa? Karena offset alignment tersebut berada di titik X sama dengan 0. Jadi dia akan berdempet, akan berhimpit, jadi sehingga shape-nya tersebut tidak terlihat. Nah, sekarang kita akan coba kita ganti misal angkanya 0,948. Nah, ini sebenarnya bisa diubah lewat sini ataupun ya di drag saja, digeser-geser saja untuk offset alignment-nya untuk besarannya. Nah, karena kita geser ke kanan dengan besaran tertentu, maka shape tersebut akan muncul lagi ya di tab preview atau di window preview. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan cara yang sama, tapi ini adalah untuk elevation. Nah, misal kita elevation, saya diberi nama juga elevation dengan angka dasarnya misal -1. Nah, kita aplikasikan ke P2 juga, nah maka dia akan mengikuti untuk elevasinya. Jadi sekarang untuk P2 sendiri itu dikontrol oleh elevation dan alignment. Jadi tidak lagi oleh properties yang kita input di awal tadi, misal untuk slope-nya, untuk delta X-nya. Nah, sekarang dia dikontrol oleh offset alignment dan juga elevation. Nah, jadi seperti itu untuk kita melihat fungsi atau fitur dari target. Jadi dia dikontrol oleh target tersebut, jadi bukan oleh properties yang telah dibuat sebelumnya. Lalu sekarang kita akan masuk ke input dan output parameters. Nah, input parameter
input atau output parameter sendiri itu adalah nilai yang dapat didefinisikan sekali assembly kita telah diimport ke Civil 3D. Seperti yang kita praktekkan pada umumnya dengan assembly bawaan ya, bisa diubah-ubah. Misal slope-nya mau diubah, field slope-nya 2 banding berapa, nah itu 1 banding berapa. Nah ini bisa digunakan di input parameters. Nah misal saya, ya ini berdekatan untuk fiturnya di sebelah target parameter. Nah jadi kita tinggal klik saja, nanti langsung muncul input atau output parameternya. Nah sekarang kita ingin mencoba, tadi kan kita dikontrol oleh yang namanya target. Sekarang kita kontrol menggunakan input atau output parameters. Lalu kita coba create, misal kita buat lebar jalannya sebagai parameter. Nah, kita misal saya diberi nama width, lalu dengan besaran tertentu. Nah, kita masukkan nih. Sekarang tadi kan delta X kita kan bernilai sebuah angka. Dalam artian jadi yang itu sudah harga mati, tidak bisa dimodifikasi kembali. Jika kita mengekspor ini ke Civil 3D-nya, maka sekarang kita ubah menjadi parameter, misal parameter yang kita beri nama tadi, misal namanya width. Nah, delta X-nya saya ganti width. Nah, nanti untuk delta X-nya dikontrol oleh lebar jalannya tersebut. Nah, tapi jangan lupa karena dalam artian kuasa dari target, dalam artian secara hierarkis, target itu lebih besar dari fixed assembly atau properti secara bawaan atau juga input output parameter. Jadi misal kita sudah input delta X kita sudah width nih misal, tapi kita tidak hilangkan offset target kita ke offset alignment tadi. Jadi dia tetap akan dikontrol oleh offset target, yaitu berupa offset alignment dan elevation tersebut. Jadi untuk itu kita harus hilangkan atau kita non kan. Ini kita jadikan non. Nah, kita ganti misal lebarnya, kita ganti nama, kita ganti nilainya, lalu kita secara display name kita bisa beri nama, dalam artian kita kasih nama keterangan dari parameter kita itu apa, misal lebar jalan, kita dengan bahasa Indonesia bisa saja lebar jalan. Nah, misal ini sekarang kita akan menginputkan parameter lainnya, itu tebal perkerasan, saya beri nama thickness dengan angka tertentu misal. Nah, sekarang kita ganti. Sekarang tadi kan ada untuk nilai Y-nya berapa, sebuah angka. Sekarang kita ganti thickness. Nah, kenapa ada minus? Karena di sini bersifat vektor dan karena ini basisnya adalah Visual Basic, maka dia akan mengikuti dari kaidah-kaidah Visual Basic. Jadi sebenarnya di delta X dan delta Y ini berfungsi operasi matematika ya, operasi matematika. Jadi misal tadi kita ada misal di angkanya di sini adalah positif. Kita beri negatif di sini, maka nanti hasilnya secara di previewnya dia akan bernilai negatif. Nah, kita misal di sini kita beri nilai value negatif, tapi di sini tetap negatif, maka nanti dia akan muncul di previewnya adalah positif, misal -1 dengan minus thickness. Thickness itu adalah -1. Nah, karena di sini minus thickness, jadi -1 kali minus berarti kan positif 1. Nah, seperti itu. Nah, ini kita coba, karena kan tadi kan ada dua poin yang kita aplikasikan untuk tebal perkerasan. Nah, jadi setelah tersebut itu kita dapat melihat bagaimana nanti tebal perkerasan kita dapat kita ubah untuk di Civil 3D-nya untuk secara parametrik. Lalu sekarang kita masuk ke kode atau penamaan. Nah, point, link, dan juga shape codes juga dapat ditambahkan secara langsung di subassembly composer. Nah, ini dapat diketikkan langsung di bawah poinnya ya. Nah, tapi jangan lupa kode tersebut harus diberikan tanda petik 2 ya. Tanda petik 2. Kalau bahasa Inggrisnya ada quotes-nya. Nah, misal ini biasanya digunakan untuk titik atau poin, link atau shape yang bersifat penting. Misalkan P2 tadi kan berada di ujungnya. Nah, misal saya beri nama kodenya EOP atau edge of pavement, ujung perkerasan. Nah, itu jadi digunakan sebagai identitas saja, poin kodenya EOP. Nah, jadi ini langsung muncul ketika kita di window preview.
EOP namanya. Jadi sekarang kita masuk ke cut and fill composer. Jadi kan perbedaannya di polyline create assembly from polyline adalah dia tidak dapat membuat cut and fill condition ya. Jadi tapi di subassembly composer ini cut and fill condition itu dapat dilakukan pemodelan. Nah, tapi karena cut and fill maka harus ada surface yang harus didefinisikan juga di subassembly composer. Nah, maka kita akan coba lihat, kita akan ambil contoh misal untuk jalan kita, badan jalan kita adalah ini dengan ada fill condition seperti ini, lalu dengan existing ground-nya berada di bawah ini. Nah, ini kalau ini untuk bagian timbunan, sementara untuk galian adalah seperti ini. Kita buat ini, lalu kita beri ruang bebas dengan slope 0%, lalu kita baru membuat penggalian dengan existing ground-nya di sini. Nah, maka kita yang harus pertama kita buat adalah menentukan titik bantu, dalam artian ya karena kan kita tidak membuat poin lagi tapi kita membutuhkan nih existing ground kita di poin berapa nih. Nah, misal dari sini ke sini ini poinnya titiknya berapa harus didefinisikan dengan menggunakan auxiliary point. Nah, namanya adalah AP ya, auxiliary point 1 secara default. Nah, lalu kita buat nih, sekarang kita ke delta X on surface. Jadi kita buat, nah misal kita punya surface targetnya EG. Nah, kan tadi saya sudah mention bahwa secara target itu ada 3. Untuk itu ada surface, ada elevation, dan juga ada offset nama. Lalu ini juga saya juga sudah buat untuk surface-nya. Mirip pembuatannya seperti 2 yang sebelumnya tadi. Nah, kita sudah ada nih existing ground. Nah, misal existing ground-nya secara set value kita set -2 misal. Lalu kita set auxiliary point-nya misal di sini berada di sama dengan existing ground-nya. Jadi kan dia berada di bawah P2. Misal yang parameter yang kita bandingkan adalah P2. Titik yang kita bandingkan adalah P2. Berarti kan dia berada di bawah P2. Nah, maka kita dapat melakukan condition dalam decision ya. Kalau tadi kita di tab flowchart atau di window flowchart, kita buat decision. Nah, misal seperti ini. P2.y dalam artian ini adalah nilai dari Y-nya, nilai ordinat dari P2. Nah, karena saya sudah mention bahwa ini dapat melakukan operasi bilangan operasi matematika berdasarkan Visual Basic, maka ini dapat didefinisikan seperti ini. Jika ordinat P2 lebih besar dari AP1, ordinat AP1 dalam artian jika dia lebih besar nilainya dari dia, misal dia Y-nya 2, jadi Y-nya 0. Ya, maka dia akan, kalau true, maka dia akan namanya adalah fill atau timbunan. Kalau tidak, berarti kan salah, berarti dia di bawah adalah galian. Nah, maka kita lihat seperti ini. Jadi ini juga dapat diganti nantinya. Misal false-nya adalah cut, true-nya adalah fill, bisa juga. Nah, kita lihat dia menggunakan decision. Nah, misal true, maka kita buat galian. Nah, sekarang kita ingin membuat galian. Saya membuat timbunan. Kalau dia bersifat true, sorry. Nah, kalau galian namanya false ya. Jadi dikelompokkan berdasarkan nilainya tadi secara default. Nah, lalu sekarang kita akan mencoba bagaimana melihat secara cepat mengimport ya, PKT di Civil 3D. Nah, kita lihat secara default tool palette kita adalah seperti ini ya. Ada basic, clean, solder, median, yang sudah bawaan dari Civil 3D yang sudah embedded. Nah, kita sekarang dapat menambahkan untuk ini ada namanya import subassemblies di sini. Kita bisa saja klik kanan di sini atau klik di sini. Nah, kita nanti ada option untuk import subassemblies. Nah, nanti kita akan ketambahan dari
subassembly yang telah kita buat sebelumnya. Jadi mudah ya, untuk importnya sangat mudah, seperti ya kalau di Word itu ya kayak seperti import gambar lah, import picture, import table, dan sebagainya. Di insert table. Ya baik, ini sudah untuk materinya sudah saya sampai di titik bagaimana mengimport. Nah nanti untuk penggunanya seperti biasa ya. Jadi ketika kita ingin membuat koridor ya berarti kan assembly yang dibuat adalah assembly yang telah kita buat di subassembly composer sebelumnya. Jadi ya tinggal dipilihnya adalah subassembly ya subassembly si yang telah dibuat sebelumnya ke koridor. Baik, terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan, saya kembalikan dulu ke Mbak Monika ya. Silakan Mbak Monik. Ya, baik. Terima kasih Mas Gusdian atas penyampaian materinya. Mungkin kita tunggu dulu ya Mas Gusdian, mungkin 1 menit. Mungkin kalau dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan, mohon untuk disampaikan. Gitu. Kami tunggu pertanyaannya. Baik, sepertinya belum ada pertanyaan ya. Baik, sembari menunggu untuk pertanyaan, mungkin saya juga ingin menyampaikan jikalau dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait training, bagaimana training yang ada di Cipta Satra Informatika sebagai partner Autodesk Training Center, maka Bapak dan Ibu bisa menghubungi saya melalui email di monika.makna@ciptasatria.com atau melalui telepon dan WA di 08222 587 4547 ya Bapak dan Ibu, sudah saya sampaikan di kolom chat. Dan untuk e-sertifikat nanti akan kami berikan begitu jika Bapak dan Ibu juga mengikuti workshop series kami, karena nanti tema yang disampaikan oleh Mas Gusdian hari ini itu akan hands on begitu ya Bapak dan Ibu untuk di workshop seriesnya juga. Jadi harapannya ketika teori ini disampaikan, nanti ketika workshop Bapak dan Ibu juga bisa untuk mengikutinya. Dan untuk trial Civil 3D ya Bapak dan Ibu itu bisa di-download, bisa dicoba, itu free. Jadi nanti mungkin ketika Bapak dan Ibu ingin belajar begitu secara mandiri, bisa untuk dicoba. Dan untuk linknya sudah saya sampaikan juga di kolom chat. Oke, ini sepertinya ada pertanyaan. Mohon dijawab ya Mas Gusdian. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Pak Miftah Farhansyah. Bagaimana input assembly perlengkapan jalan tol seperti lampu petunjuk arah, PJU dan sebagainya. Terima kasih. Ini sepertinya karena ini adalah bersifat diskrit ya, dalam artian perlengkapan kan jalan rambu tol kan tidak menerus untuk sebetulnya, jadi hanya sebuah tiang saja, jadi belum bisa dilakukan pemodelan dengan subassembly composer. Jadi mungkin dengan program pendamping lain seperti Dynamo itu baru bisa menggunakan atau bisa digunakan untuk pembuatan objek yang bersifat diskrit. Nah, jadi misal ketika ini juga berlaku misal ketika Anda membuat pembatas jalan. Nah, ketika Anda membuat pembatas jalan kan biasanya kan ada garis dan juga seperti pagar dan juga ada cagaknya ya, atau yang bahasa Indonesia yang berdiri tersebut kan berdiri tersebut tidak menerus. Nah, itu juga belum dapat dimodelkan dengan subassembly composer. Jadi ketika Anda buat itu dia akan langsung menerus. Jadi tidak berbentuk seperti cagak, malah berbentuk seperti dinding nantinya. Nah, jadi dia input assembly-nya dengan menggunakan aplikasi pendamping lainnya yang namanya Dynamo. Terima kasih. Ya,
Baik, terima kasih Mas Kusdian. Mungkin dari Bapak dan Ibu juga ada yang ingin disampaikan lagi atau ada yang ingin ditanyakan? Kami tunggu. Ya, sepertinya belum ada pertanyaan lagi terkait materi webinar hari ini, begitu ya, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih untuk Mas Kusdian atas penyampaian materinya, begitu ya. Dan kami juga ingin informasikan kembali bahwa kami juga menyediakan training, begitu ya Bapak dan Ibu, karena kami sebagai Autodesk Authorized Training Center yang dipercaya oleh Autodesk sebagai pusat pelatihan software-software Autodesk. Dan nanti apabila Bapak dan Ibu berkenan mengikuti training, akan didampingi oleh technical expert kami, salah satunya adalah Mas Kusdian. Jadi nanti ketika training, ketika ada mungkin dari Bapak dan Ibu ada masalah dalam proyek begitu, ketika pada saat pelatihan atau training bisa disampaikan, nanti kita bisa diskusi, begitu ya Bapak dan Ibu. Dan selain itu kami Cipta Satria Informatika juga memberikan layanan jasa profesional dan konsultasi, begitu, dengan melakukan pendampingan adopsi teknologi Building Information Modeling atau BIM kepada perusahaan-perusahaan di bidang atau di industri AEC, Architecture, Engineering, dan Construction. Jadi mungkin ketika Bapak dan Ibu belum terbiasa begitu menggunakan BIM dan ternyata di proyeknya menggunakan BIM atau diminta begitu dari pemerintah sesuai dengan keputusan pemerintah begitu ya, sesuai peraturan perundang-undangan harus menggunakan BIM dan bagaimana penggunaannya, nanti kami juga bisa untuk memberikan layanan jasa profesionalnya. Jadi nanti kita akan dampingi begitu. Untuk informasi tersebut nanti Bapak dan Ibu juga bisa untuk menghubungi kami. Ya, baik. Selanjutnya untuk informasi mengenai event-event yang kami adakan, kemudian informasi seputar Autodesk serta promo-promo yang sedang berlangsung, Bapak dan Ibu dapat follow akun sosial media kami di Facebook PT Cipta Satria Informatika, kemudian di Instagram @ciptasatria_informatika, kemudian di YouTube Cipta Satria Informatika, di Twitter @PT Cipta Satria, dan dapat berkunjung di website kami ya Bapak dan Ibu di www.ciptasatria.com. Mohon maaf ini ada suara yang agak sedikit mengganggu ya Bapak dan Ibu. Oke, dan kami juga memiliki portal knowledge base di website kami yang berisi know-how, tips and tricks, dan troubleshooting yang sehubungan dengan aplikasi-aplikasi dari Autodesk. Jadi Bapak dan Ibu bisa berkunjung juga di Cipta Satria Technology Center, yaitu di cstc.ciptasatria.com/knowledgebase. Baik, kita telah sampai di penghujung acara ya Bapak dan Ibu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di webinar hari ini dan menyempatkan waktunya. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat begitu ya Bapak dan Ibu untuk kita semua, terutama untuk update informasi teknologi di bidang AEC, Architecture, Engineering, and Construction. Baik, mungkin sebelum saya tutup, apakah ada tambahan dari Mas Kusdian? Maaf Mas Kusdian yang ingin disampaikan begitu? Cukup Mbak kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Kusdian. Dan saya juga mengucapkan marhaban ya Ramadan ya kepada Bapak dan Ibu yang beragama Muslim atau Islam begitu. Selamat menunaikan ibadah puasa. Baik, terima kasih. Maka saya akan tutup webinar series hari ini. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya dan Mas Kusdian memohon maaf sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan sampai bertemu kembali ya Bapak dan Ibu di event workshop di hari Jumat tanggal 16 April 2021.